Kan ada jamaah tabligh tuh, ada grup yang dari masjid ke masjid itu kan jamaah tabligh, grup kelompoknya. Macam-macam namanya tuh, ada JT, ada jemaah saja namanya gitu ya. Kalau mereka kalau bertemu, Pak, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu acuknya Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang dipacik yang gue buat Masya Allah, Masya Allah gitu ya. Nah, tiba Jawa masalah, masalah. Tiba di awak banyak masalah, iko masalah, iko masalah, iko masalah. Iya kan? Ah, dia orang kawan-kawan kok, Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Ya sudahlah, yang paham itu silakan, yang paham silakan. Yang penting wala taqafu ma laisa laka bihi Jangan kamu ikuti kecuali ada ilmu. Kalau ada ilmunya di situ sudah tidak ada masalah. Ya, karena kita dakwah ini Bapak Ibu hanya satu saja inginnya. Inginnya kita sama-sama dekat dengan Allah. Kan ngajak dakwah ini kepada Allah, bukan kepada person, bukan kepada kelompok. Bukan untuk pondok, enggak. Pondok kok lah tagak sama bapak ibu. Nah, dulu enggak ada kok lah ada. Ya kan, bukan untuk pondok tapi untuk kita dekat dengan Allah. Makanya ud'u, ajaknya itu kepada Allah ya. Kenapa pentingnya ini? Supaya kita tidak dipalingkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Banyak Pak orang yang mahir baca Quran tapi yang hebat Al-Quran tapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran, dipalingkan oleh syaitan. Oke, itu satu. Jadi ibu baca Quran, baca ta'awuz. Yang kedua tadi ada dalam solat. Nah, ini Nabi memang membacanya iza qoma ila solat. Ketika Nabi mau berdiri untuk solat, ista'azah, Nabi beristi'azah. Jadi pas mau solat itu baca a'udzubillah. Sebelum takbiratul ihram baca auzubillah, supaya kita dalam solat itu dilindungi. Ya banyak saya konyo, kena takana. Kadang-kadang lah melayang-layang tuh. Nan solat ko tahwiyo, tapi pangana lah tibo di Bandung, tibo di Siko itu. Iya. Itu makanya ta'awuz tadi tuh, ta'awuz itu kini baru pahami bahasa mananya kita. Ya kan? Baca auzubillah. Di samping ibu-ibu, sholat itu memang kita persiapkan. Kita persiapkan artinya, kalau ada yang akan mengganggu, itu memang. Kalau ada kompor yang hidup, matikan. Ada pintu yang belum ditutup, tutup. Ya kan? Supaya memang ada persiapan. Persiapan. Kalau itu makanya ibu-ibu, tidak boleh. Hanya banyak, bukan hanya auzubillah saja. Kegiatan kita sebelumnya. Termasuk kenapa ketika hidangan sudah dihidangkan, pamannya dulu kan tidak ada jam ya. Kalau di hidangan, tandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke makan atau ke solat? Jadi buatlah dalil baru. Lebih baik takana solat waktu makan daripada takana makan waktu solat. Itu dalil baru itu, ya kan? Salah satu tujuannya jangan pikiran kita ke tempat makan tadi, sementara waktu kita berdialog dengan Allah. Itu maksudnya, ya. Nah, maka dari itu memang banyak hal yang akan diselesaikan. Salah satunya itu supaya dilindungi oleh itu Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian, ini kalau ada rasa was-was, ya kan? Zaka syaitanu, ketika setan menanamkan was-was ke dalam diri kita, ya kan? Fata'az billah, maka berta'uzlah atau berlindunglah kepada Allah. Ya kan? Ada was-was dalam hati kita. Kalau ibu ragu-ragu, itu sebenarnya pengaruh setan. Ya, ragu-ragu ya. Dalam sholat sekalipun 2 apa 3, 3 apa 4. Itu sebenarnya pengaruh setan. Makanya ketika dipalingkan oleh setan, cepat kembalikan ya, ke awal kembali. Jangan seperti orang berjalan di pematang sawah, pas terlincir ke dalam sawah, sadar bahwa
naik kata pematang balik. Tapi kalau tidak sadar, di sawah saja berjalan. Iya kan? Di situ saja jalan terus. Tahulah selesai saya solat nih, sebentar solatnya gitu. Ini pengananya tidak ada di situ lain. Ketika dipalingkan oleh setan, kembalikan cepat kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi itu ya. Jadi dalam solat pun boleh. Makanya tadi Al-Fatihah, sebelum Al-Fatihah baca A'udzubillah, itu boleh. Ya kan? Nah, makanya dijelaskan di sini. Wa imma zaghannaka minasyaitan, ketika kamu diganggu oleh setan, ya kan? Nas'u fasta'iz billah. Maka dari itu berlindunglah kamu kepada Allah, Allah yang Sami'ul Alim. Artinya Allah mendengar perlindungan kita, Allah tahu bahwa kita sedang diganggu oleh setan. Maka itu ada perjuangan di situ, Bu. Dia abu tak pernah kusuk solat Ustaz tu balai, berhenti solat lain. Dia kan tetap saja solat. Nanti Allah tahu itu kita diganggu oleh setan, banyak hal yang mengganggu kita. Maka itu tidak perlu pula ibu mencari tempat solat yang tenang, itu dibuat di kamar, ya kan? Tak, ya kan? Memang apalagi kita laki-laki ini Pak, solat di masjid pasti ada gangguan, ya kan? Banyak. Nabi pun mau panjangkan bacaan solatnya, tapi karena ada anak yang menangis, ya kan, maka Nabi pendekkan, tidak ada masalah. Ketika Nabi umpamanya solat, cucu naik ke atas pundak, ya kan, saking kusuknya Nabi tidak sadar kalau cucu kejongkang lah ya, tetap yang lama Nabi sujud, lama sampai cucu itu turun, karena Nabi paham. Anak ketek ko bu, satu kegiatan tu tak akan pernah lama. Jangan bu sangkolah bekonya duduk-duduk di pundak sampai 2 jam dah tu. Ya kan? Makanya kalau ada anak masuk ke dalam rumah, dalam masjid, sebentarnya duduk atau jalan, kemari, itu anak ketek. Kalau ada anak-anak ibu masuk kalau masjid itu duduk dalam masjid, saf pertama, astagfirullah, astagfirullah. Atau bertanya lah buah siapa. Kan dulu anak-anak yang boleh itu waktu jam pernah lah ibu-ibu berharap anak-anak masuk masjid itu kusuk saja. Iya kan, sedang lihat Pak Mandele tak kusuk dalam masjid. Ada nama nyanda, ada nama unju, ada nama lalu, ada lalu ayam. Ini nyo yang lalu kok, tapi ayam nama rasai. Jangan berharap anak-anak akan serius gitu. Namanya anak-anak, iya kan? Nah, gitu. Nah, ibu-ibu, itu yang ketiga ya, ketika ada gangguan, ya. Pernah ibu tahu, setan itu pertama musuh awak. Ba'a teori setan itu mempengaruhi awak. Bisikkan setan supaya kita seperti apa? Bisa melalaikan kita, memalingkan kita, ya kan, melupakan sesuatu. Itulah kerajaan setan. Meragu-ragukan, ragu-ragu adibanya. Jangan dikira lah Bapak Ibu ada orang sholat Allah ni yo hebat mana apa tu solat dah yo cari bahas supaya masuk solat tu kusuk. Ndak, apa tu sedang dipengaruhi oleh setan. Kalau bisa dibisikkan ke telingonya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sedang dibisikkan oleh setan karena perasaannya mengatakan ini belum lagi. Ini belum lagi. Ini belum lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Tidak ada dalam solat tu ulang-ulang seperti itu. Maka kokohkan saja hati, Allahu Akbar. Kokohkan itu, dah selesai. Kata bayang dah ibu kalau imam mau dia tua Allah. Kalau ini jadi imam bagi kira apa? Lampai kali Allah Akbar tu jemaah bagi kira oleh. Kerja jemaah tarik selimam tu kalau kau lagi jadi. Ya kan? Setan itulah mulai mempengaruhi dia. Itu maksudnya di situ. Okey. Yang keempat, nanti baca auzubillah itu adalah ketika emosi melonjak.
Ya kan? Ada istabbar rajulan, ada dua orang yang berdebat di sampingnya Rasulullah. Wa nanu indahu julus, kami di samping mereka itu. Nah kan, salah satu di antara yang dua tadi itu wajahnya memerah, Pak. Emosinya naik. Ya kan? Saya lihat orang kalau pemberang, Pak, pucet pas dan memerah, tapi ada badannya menggigil, suaranya serak, kadang-kadang tagak-tagak duduk. Ya kan? Saya lihat kalau orang berang. Itu salah satu. Dan orang marah itu memang sedang dipengaruhi oleh setan. Jadi ada ada api dalam dirinya, itu ada api setan. Kalau nyopadian itu, maka dia akan membesar, Pak, membeludak marahnya. Piring lanan tabang, kata-kata tidak terkendali. Ya kan? Kalau itu seorang suami begitu, nanti keluar bahasa yang luar biasa. Kadang-kadang mulutnya jadi kebun binatang, Bu. Ya kan? Tadi pagi yang boleh tahu jemaah di Bukit Tinggi kebun binatangnya kini indah lah, rancak, Ustaz kece. Sejak pilu lo kebun binatangku rancak kece, Bu. Yang mau tahu kebun binatangku isinya binatang sesadonya. Apalagi kece rancaknya tuh, Ce. Oh, sangkanya mungkin ya, kandangnya gitu ya. Nah, ketika emosi melonjak seperti ini, emosiku pasti ada kok, Ibu-ibu. Tak ada, tidak. Siapapun pasti ada emosi. Yang dipinta di situ adalah supaya mereka ketika, ya kan, mereka merasakan emosi yang kuat itu, kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. La zahaba anhu ma yajid. Nanti akan dirasakan tuh hilangnya berlahan-lahan, ya kan, emosinya tadi. Nah kalau indak juga, Bu, kalau tak duduk bawa tagak, kalau tagak bawa berjalan. Kalau bariknya lah yuk emosi bana emosi bawa beruduk. Karena lawan api itu adalah air. Pindah selalu disiram jo embe nak. Tahu kemerah lah jadi itu. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, ini ada masuk. Memang senang, jin itu senangnya di situ. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khabthi wal khaba'is. Ya kan? Aku berlindung. Allahumma itu asal katanya ya Allah. Ya Allah. Nah, lalu berubah, orang Arab itu bilang Allahumma. Itu sama itu. Jadi ketika ya Allah inni a'udzubika. Ya Allah, aku bermohon berlindung kepada Engkau dari khabas. Ya kan? Itu setannya, jinnya yang laki-laki, ya kan? Dan yang perempuan. Memang ada jin laki-laki dan perempuan? Hah? Ada ya? Jin laki-laki dan jin perempuan. Oh itu. Coba yang cepat, coba buka surat jin ayat 6 itu. Memang iya, ada laki-laki dan perempuan. Ya kan? Surat jin ayat 6. Jin surat berapa? Jadi masuk toilet, karena yang kotor-kotor itu kesukaan jin. Ya kan? Kalau di rumah itu apalagi bekas-bekas tulang, nah, itu paling disenangi itu, ya kan? Nah, jadi surat jin, surat yang ke-72, ayat yang ke-6, ini membuktikan saja kalau jin itu memang ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau ada yang perempuan berarti ada menikah juga, ada beranak juga, gitu ya. Oke. Udah ketemu? Nah ini dia, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzu birijalin minal jin. Itu buktinya, ya kan? Kata Allah di situ ayat 6 itu, dan bahwa sesungguhnya ada laki-laki dari manusia. Karena rijalun itu jamak, rijalun minal insi, ya'udzu berlindung, minta pertolongan,
birijali minal jin, dari laki-laki dari kelompok jin. Nah, jadi dari segrup laki-laki datang ke segrup laki-laki dari jin. Dia minta tolong, kata Allah, fazaduhum itu menambah. Maka jin tadi itu menambah kesesatan. Maka tidak boleh minta tolong kepada jin, ya. Kalau minta tolong pada jin ditambah sesat oleh jin. Kita berlindungnya satu saja, kepada Allah. Itu ya. Oke, kemudian ini juga ada hadis dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau an ahadukum iza arada ayatiya ahluhu qala bismillah. Bismillah. Allahumma jannabna syaitan wa jannabna syaitan ma razaqtana." Ketika berhubungan suami istri, maka itu bacalah bismillah, kemudian berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, lindungi hubungan kami ini dari setan, dan lindungi, ya kan, rezeki yang Engkau berikan kepada kami dari setan. Jauhi, ya kan, setan itu dari rezeki yang Engkau berikan, ya kan. Nah, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sekarang keturunan orang perangainya sama aja setan, itu mungkin berkemungkinan besar. Ketika dulu dia berhubungan orang tuanya, lupa baca setan, mau baca taus, ya kan? Ini doanya. Ada dua di sini. Allahumma janabna syaitan, ya Allah, jauhi hubungan kami dari syaitan, wa janabna syaitan ma razaqtana, ya kan? Dan jauhi, hindarkan setan dari apa yang Engkau berikan rezeki, ya kan? Ah, maka itu tidak akan membahayakan dia. Ibu-ibu lagi cucu lagi anak ndak perlu lah pakai dasun tunggal, tali 7 ragam. Dulu ya 7 ragam, tapi karena lama pakai lah hitam sisa doanya lah. Ada galang apa basi kayak macam-macam. Apa? Oh, dia anak tu, maka pasamean. Ya Allah. Maka itu baca auzubillah, ya kan? Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu, terakhir nih kita akan masuk ke ayat berikutnya. Nah, ini ala lafaznya kemarin yang ditanyakan. Ada auzubillah minasyaitonirrajim, boleh. Auzubillah Is-Samiul Alim minasyaitonirrajim min hamazi, ya kan? Hamzihi wa nafhihi wa nafsih, itu boleh. Banyak sebenarnya lafaz-lafaz yang bisa kita gunakan. Yang paling populer itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada kontek-konteknya juga. Pada umumnya Bapak Ibu masuk toilet itu auzubillahi minasyaitonirrajim, cukup itu. Ya kan, kalau tidak hafal doanya boleh. Ya kan? Semuanya gunakan karena itu pemungkasnya. Ya kan? Nah, kalau nanti kita ada singgah di waktu tempat-tempat yang baru atau berkunjung ke tempat yang baru umpamanya, itu memang disyariatkan oleh Rasulullah untuk membaca ta'awuz. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Datang umpamanya berkunjung ke tempat cucu, tempat anak, tempat siapapun, masuk ke kota itu, masuk ke tempat itu, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Boleh juga, ya kan? Boleh juga, ya kan? Tapi jangan kare-kare. Pas masuk pasal auzubillahi minasyaiton. Bekanya sangko dulu setan ku sana nak. Sama dulu ada jemaah protes di waktu ustadz ini membaca doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kece jemaah aku. Kece ustadz kami ko Firaun ko ustadz. Baik tu je. Karena berdoa ustadz menghadapi kami, ya kan? Kan itu kan doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun.
Kadang-kadang memang konteks-konteks tertentu ini perlu juga dijaga. Ada pula ustaz nih ceramah pagi subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Inyolah dia lah duduk di siku lah selesai. Pembukaannya itu. Jaga lalu ustaz kau baru cerah. Kenapa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Padahal itu doa bangun tidur. Ikulah sempat ngopi kai. Lama solat subuh kai. Ya kan? Lah makan nasi goreng. Atau biko ada kultum pagi. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kan kalau di Pasuan kan bisa aja Ustaz. Kalau di Pasuan tuh bisa apa namanya di Pasuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa terjemahannya Pak? Ya Allah, jangan doa kematian dulu. Ini kan coba terjemahkan. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah dosanya. Warhamhu, rahmati dia. Apa lagi? Wa'fu anhu, maafkan dia. Pamannya nak. Kan tak ada masalah tu dah. Ketika anak ibu barale tu minta tolong je ustaz berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Isi doanya kan tak ada yang salah. Yang salah hanya itu konteksnya tadi itu. Karena doa ini tidak digunakan di waktu pernikahan, tapi di waktu orang meninggal. Itu penting tuh. Jadi di mawak berbicara, di mawak kamu ngecek, konteks itu penting. Yang dihadapi orang-orang soleh dan soleha, tapi doanya apa tadi pembukaan? Rabbi sholli sadri. Ya Allah gitu ya. Lapangkan dadaku untukku. Memang kau ibu-ibu kau akan menyampai dado sadonya. Konteksnya itu. Kalau ibu pasal rebo dia ambo di pasar pagi. Ibu balik kau. Itulah Ustaz. Lado mahal, bawang mahal, tomat sana murahnya Ustaz. Karambie itu turun je dari. Adi calik kola mahal, kopi mahal lagi ni Ustaz. Mu ibu komplain kambo di pasar mahal tak ada masalah. Tapi beko makan siang tu mau kecen ke ibu, makanlah ibu-ibu. Cuman yo ayam mahal cabok. Abo merasa pulang saya ibu-ibu sorang-sorang. Hah? Iya tak? Kan kita bawang mahal kini kan, ayam mahal itu umpamanya. Tapi beko makannya lagu jangan muda. Itu kan contoh jadinya. Nah, kadang-kadang konteks itu berpengaruh gitu ya kan? Jangan semuanya asal itu tak ada masalah ada Ustaz. Enggak. Termasuk di mana berbicara, dengan siapa berbicara itu penting. Ya kan? Nah, makanya kalau di Minang ada lubuk lain ikannya, lain padang gitu, lain lubuk lain ikannya gitu ya. Kecebok ada lubuk tadi ada ikannya gitu. Ya kan? Nah, itu kan konteksnya. Ayat-ayat ini banyak juga konteksnya. Jadi ini kalau kita baca auzubillahi kalimatillah, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemanapun pergi itu baca. Itu kita mengunjungi, itu tidak ada masalah Bapak Ibu, ya kan? Jadi banyak kalimat-kalimat ta'awuz yang bisa kita gunakan. Tapi untuk semua tempat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sudah mewakili untuk semuanya. Oke.